Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita masih berada di bulan Rajab, maka kita diingatkan dengan peristiwa besar yang sejarah menyebutnya dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Walaupun peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang susah ditentukan kapan bulannya dan kapan tahunnya, karena sebagian para ulama mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Tapi ada juga yang mengatakan peristiwa ini terjadi di bulan Rajab. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 2 tahun sampai 5 tahun sebelum hijrah. Artinya untuk menentukan peristiwa ini akan sulit karena banyak perselisihan ulama tentang kapan terjadinya. Tapi umumnya masyarakat mereka mengenal peristiwa ini apabila datang bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak hendak menceritakan secara detail perjalanan Isra Mi'raj, mungkin secara singkat saja karena sering juga saya jelaskan di sini. Tetapi yang paling penting dari peristiwa ini adalah pelajarannya, hikmah dan ibarahnya. Apa yang kita bisa petik dari pelajaran Isra Mi'raj ini? Karena kisah ini bukan didengar kemudian merasa lezat ketika mendengarkannya, tetapi kisah itu harus diambil setiap kalimat per kalimatnya tentang apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa besar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah Amul Hazni, tahun kesedihan yang dialami Nabi SAW saat meninggalnya 2 manusia sebagai penopang dakwahnya. Pertama Abu Talib yang merupakan pamannya, walaupun di atas kekafirannya tetapi jasanya tidak bisa dianggap rendah terhadap Islam. Kemudian yang kedua Khadijah, istri tercintanya, yang beriman sebelum manusia beriman, yang mensedekahkan seluruh hartanya sebelum manusia ada yang bersedekah, bahkan yang membenarkan apapun yang dikatakan Rasul ketika manusia mendustakan. Bahkan dari rahimnya lah keluar putra putri beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak sedih? Bahkan Rasul SAW merasakan kesedihan ini sampai 1 tahun. Makanya tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan.
ketika wafatnya dua manusia mulia ini, gerak dakwah Nabi SAW mulai tersempitkan di kota Mekah. Bahkan ada ancaman-ancaman yang mengarah kepada pembunuhan. Maka Nabi SAW berinisiatif untuk mencari areal baru. Mudah-mudahan Allah membukakan tempat itu untuk dakwah Islam. Berangkatlah Rasul ke Taif. 10 hari dia di Taif, keliling dari kabilah ke kabilah, tapi tidak ada satupun kabilah di Taif yang menerima dakwah Rasul. Yang ada justru dibalas dengan kekerasan, dilempari Rasul dengan batu sampai lari 2 mil, kemudian sembunyi di kebun kurma antara Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Taif. Disitulah Nabi SAW kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk Taif tidak mau beriman, datang 7 jin dari Nasibah Yaman, mendengarkan Rasul yang sedang membaca Quran dalam salat fajar. Kemudian mereka beriman. Qul uhiya ilayya annahu nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bi. Maka jin-jin ini beriman kepada Nabi SAW. Maka 7 jin inilah sahabat dari kalangan jin pertama dalam Islam, yang karenanya ribuan jin masuk Islam. Kemudian Nabi SAW serba salah, mau masuk ke Mekah tidak bisa, kembali ke Taif juga terancam nyawanya. Akhirnya Nabi SAW meminta jaminan. Dapatlah orang baik, orang Mekah yang menjamin kehidupan Rasul, tetapi dengan syarat Rasul dilarang berdakwah terang-terangan. Maka dakwah Rasul kembali kepada sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Maka semakin sesaklah dada Nabi SAW, dan Allah tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, dadamu sesak, kata Allah, terhadap apa yang mereka para nabi. Dia tidak lebih besar dibandingkan kuda dan tidak lebih kecil daripada keledai. Jadi dia lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada kuda, dan memiliki perawakan panjang. Sekali langkah sejauh mata memandang. Jibril datang menemui Nabi SAW, kemudian mengajak untuk melakukan perjalanan di malam hari itu. Tapi sebelum itu, maka Jibril melakukan pembelahan dada kepada Rasul kedua kalinya. Karena sebagian ulama berselisih pendapat berapa kali Rasul dibelah dadanya kemudian dibersihkan jantungnya itu. Ada yang mengatakan 3 kali. Pertama, ketika Rasul masih usia 5 atau 6 tahun di rumah Halimah Sa'diyah. Yang kedua, dalam peristiwa Gua Hira ketika turun surah Iqra. Kemudian yang ketiga dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi ulama sejarah hanya merajihkan, wallahu alam, bahwa peristiwa itu hanya terjadi 2 kali saja. Pertama, ketika Rasul berada di rumah Halimah Sa'diyah dalam pangkuan ibu susu beliau di usia 5 atau 6 tahun. Dan yang kedua dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Setelah kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, dibersihkan di bejana emas dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan iman dan hikmah dan kebijaksanaan Allah ke dalam jantung Rasul, kemudian ditutup kembali. Kenapa harus dibersihkan? Karena Rasul akan melihat peristiwa yang belum pernah dilihat siapapun. Harus ada kesiapan jiwa, makanya dibersihkan jiwanya. Setelah itu kemudian Rasul dibawa untuk menunggangi buraq. Maka berangkatlah Nabi SAW dengan Jibril. Peristiwa yang disebut dengan Isra. Isra itu perjalanan yang dilakukan di malam hari. Bahasa Arabnya disebut Isra. Maka berangkatlah Rasul dari Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Maqdis, Palestina. Tentu kalau perjalanan biasa, ada yang mengatakan di zaman itu menggunakan unta dari Mekah ke Palestina itu sekitar 40 hari. Berarti kalau pulang pergi sekitar 80 hari, 2 bulan lebih.
tapi bisa ditempuh dengan perjalanan sesingkat-singkatnya, hanya separuh malam saja. Ketika Nabi SAW kemudian naik ke atas buraq, langsung melesat menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, rupanya sudah ditunggu di Masjidil Aqsa para nabi. Mereka datang dengan ruh-ruh mereka, karena bagaimanapun jasad mereka sudah dikubur, sehingga ruh-ruhnya hadir di masjid itu dan digambarkan kepada Rasul bahwa para nabi sedang berada di belakangnya. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh para nabi untuk menjadi imam, seolah-olah para nabi ini memberikan estafet dakwah, bahwa engkaulah nabi terakhir yang akan meneruskan dakwah kami. Dari situlah Nabi SAW disebut Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, karena memegang estafet terakhir dakwah semua para nabi. Kemudian Rasul pun mengimami mereka. Setelah Nabi SAW mengimami para nabi, maka kemudian Nabi SAW sebelum naik ke atas dengan peristiwa yang kedua yang disebut dengan Mi'raj, maka didatangkan kepada Nabi dua minuman. Pertama khamar, dan yang kedua madu, dalam riwayat susu. Kemudian Nabi SAW memilih air madu atau air susu tadi dan menghindari khamar, padahal khamar ketika itu belum diharamkan, masih boleh diminum. Tapi Nabi SAW tetap mengambil selain khamar, sehingga Jibril mengatakan, asabtal fitrah, engkau telah memenuhi fitrahmu, wa hudiyat ummatuka, dan umatmu akan mendapatkan hidayah karena pilihan. Coba bayangkan kalau ketika itu Rasul minum khamar dan meninggalkan susu, mungkin kita mabuk tiap hari. Tapi Nabi SAW tidak mengambil khamar, karena tahu khamar itu merusak akal manusia. Maka mulailah Nabi SAW melakukan perjalanan yang disebut dengan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj ini tidak dengan buraq, karena buraq itu binatang bumi. Rasul menambatkan buraq itu di dinding yang sekarang dikenal dengan dinding ratapan, yang menjadi tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW dinaikkan dengan cara apa? Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa Nabi SAW naik bersama Jibril menuju langit. Di langit pertama, Nabi SAW meminta izin kepada penjaga pintu langit, karena langit itu berbentuk bangunan, ada pintunya, dan pintu langit itu selaras dengan Masjidil Aqsa. Makanya Nabi SAW naik ke langit harus dari Masjidil Aqsa. Bisa saja kalau seandainya Allah mau dari Masjidil Haram, kan begitu, langsung ke langit. Tapi kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Karena pintunya lurus dengan masjid itu. Makanya kemudian Rasul naik dari situ, kemudian sampai ke langit pertama. Maka Jibril pun meminta izin kepada penjaga pintu langit itu. Kata penjaga pintu langit pertama, man, siapa kamu? Kata Jibril, saya Jibril. Waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Kata Jibril, Muhammad. Awaqad uhiya ilai, apakah sudah diperintahkan dia boleh naik? Kata Jibril, na'am, ya. Maka dibukakanlah pintu langit itu. Naiklah kemudian Rasul ke langit pertama. Disitulah Rasul diperjumpakan dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kata Jibril, salim ala Adam abika ya Muhammad, ucapkan salam kepada bapakmu Adam. Maka Rasul mengatakan, assalamu alaikum ya Adam. Maka Adam menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, marhaban bibnin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang wahai putraku yang baik dan nabiku yang baik. Kemudian Nabi SAW melihat Adam. Apabila dia melihat ke kanan, dia tersenyum. Apabila dia melihat ke kiri, dia menangis. Kemudian dia bertanya kepada Jibril, kenapa dengan Adam itu? Maka Jibril mengatakan, Adam melihat ke kanan karena melihat anak keturunannya yang dimasukkan Allah ke dalam sorga. Dia pun tersenyum bahagia.
Apabila melihat ke kiri ada dari anak keturunannya yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, dia pun menangis sedih. Akhirnya Nabi pun naik lagi melesat ke langit yang kedua, dan jarak satu langit ke langit berikutnya itu menurut riwayat Abdullah ibn Mas'ud sejarak 500 tahun perjalanan. Naiklah ke langit kedua. Di langit kedua, Jibril ditanya lagi oleh penjaga pintu langit kedua, "Man, siapa anda?" Kata Jibril, "Saya Jibril." "Wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu?" Kata Jibril, "Muhammad." "Awa qad uhiya ilai, sudah diperintah dia?" "Sudah." Dibukalah pintu langit itu. Naiklah ke langit kedua, diperjumpakan dengan dua nabi. Pertama Isa bin Maryam, dan yang kedua Yahya putra Zakaria. Kata Jibril, "Salim alaihima." Ucapkan salam kepada dua nabi itu wahai Muhammad. Maka Rasul pun mengucapkan salam, kemudian dijawab salam. Mereka mengatakan, "Marhaban bi akhin salihin wa nabiyyin salih." Selamat datang saudaraku yang baik dan nabiku yang baik. Kemudian Rasul pun naik ke langit ketiga, sama meminta izin kepada penjaga pintu langit. Kemudian di langit ketiga diperjumpakan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang diberikan separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Maka setelah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf dan dijawab, dan Yusuf mengatakan, "Marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih." Selamat datang wahai saudaraku yang baik dan nabiku yang baik. Maka Rasul naik lagi ke langit yang keempat. Disitulah diperjumpakan dengan Idris alaihi salatu wassalam, yang Allah angkat dari bumi ke langit keempat. "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, maksudnya ke langit keempat. Kemudian setelah mengucapkan salam, dijawab salam, Idris pun mengucapkan, "Marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih." Selamat datang saudaraku yang baik dan nabiku yang baik. Akhirnya Rasul pun naik ke langit kelima. Disitulah diperjumpakan dengan Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam, saudara Musa alaihi salam. Kemudian naik ke langit yang keenam, dijumpakan dengan Nabi Musa. Dijumpakan dengan Nabi Musa, yang nanti Nabi Musa ini akan berperan dalam peristiwa ini. Ketika Nabi SAW disyariatkan 50 waktu solat, akhirnya menjadi 5 waktu solat. Itu ada peran Nabi Musa di sini. Makanya kalau kita lihat Quran itu kebanyakan kisah-kisahnya menceritakan tentang kisah dan kaumnya Bani Israel, seolah-olah ada ikatan antara kita kaum muslimin dengan Bani Israel. Maka kemudian setelah itu naik ke langit terakhir, langit ketujuh, berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Rasul melihat muka Ibrahim persis seperti muka dia. Tidak ada nabi yang persis perawakannya dan mukanya melebihi Ibrahim dengan dirinya. Dan dia lihat banyak anak-anak yang bermain di sekitarnya. Ketika ditanya itu anak-anak siapa, itulah anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasul dibawa oleh Jibril ke alam para malaikat. Karena peristiwa Isra itu Rasul melewati 3 alam. Alam manusia, alam malaikat, dan alam ketuhanan. Diajaklah Nabi SAW ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya para malaikat. Satu hari yang tawaf di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Kemudian mereka pun pergi setelah tawaf dan tidak akan pernah kembali. Besoknya datang malaikat dengan jumlah yang sama 70.000, kemudian tawaf, kemudian kembali dan pergi, kemudian tidak kembali, dan begitu seterusnya. Saking banyaknya malaikat. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar." Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril di Baitul Ma'mur inilah berubah wujud menjadi Jibril yang asli dengan 600 sayap. Itulah yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Najm, "Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Di mana Rasul melihat Jibril kedua kalinya.
Pertama saat antara diangkat Nabi dan diangkat Rasul, yang kedua di Baitul Ma'mur diperlihatkan wujud asli Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang di antara ufuk barat dan timur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini Jibril meminta maaf kepada Rasul tidak bisa mengantar, karena alamnya bukan alam para malaikat lagi, sudah itu alam ketuhanan, Sidratil Muntaha, akhir daripada ilmu seluruh makhluk. Maka Nabi SAW kemudian diberikan raf-raf, semacam sayap begitu, raf-raf itu diletakkan di bahunya, kemudian diterbangkan Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Kemudian berjumpa dengan Allah di balik tabir, dan tabirnya Allah adalah cahaya. Makanya ketika Rasul ditanya, atau Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah Rasul melihat Rabbnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, maka Aisyah mengatakan, Rasul pernah mengatakan, nurun inni ara, cahaya yang aku lihat. Artinya Rasul tidak bisa melihat langsung zat Allah karena terhalang dengan tabir. Disitulah terjadi dialog antara Nabi SAW langsung dengan Rabbul Alamin tanpa perantara Jibril. Makanya dari 25 Nabi dan Rasul yang disebut dengan Kalimur Rahman, Nabi yang pernah bicara dengan Allah tanpa perantara Jibril itu 3. Pertama Adam ketika di sorga, yang kedua Nabi Musa ketika di Bukit Tur Sina, dan Rasul kita Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj di Sidratil Muntaha. Walaupun Kalimur Rahman itu lebih banyak disematkan kepada Nabi Musa, ya, karena Musa adalah Nabi yang paling banyak bicara secara langsung tanpa perantara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gelar Nabi Musa itu Kalimur Rahman, orang atau Nabi yang senantiasa berdialog dengan Allah tanpa perantara. Lah dalam dialog inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah ibadah seagung-agung ibadah bagi manusia, ahammiyatus salat, ibadah salat. Ibadah salat itu awalnya 50 waktu. Coba bayangkan kalau seandainya kita salat 50 waktu, kapan kita kerjanya? Mungkin kita bisa masuk angin asik wudu saja. Tetapi Islam ini agama yang mudah, dan Allah yang kita anggap Tuhan kita adalah Rabbur Rahmah, pemilik rahmat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan Nabi juga yang diutus kepada kita Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat kepada umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh makhluk. Bukan hanya orang yang beriman saja, seluruh manusia, manusia dan jinnya. Maka kemudian turunlah Rasul ketika di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Musa, apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad? Kata Rasulullah, Allah memerintahkan kepadaku 50 waktu salat. Kata Nabi Musa, jangan kau lakukan. Laqad jarrabtu Bani Israil fala yastati'un. Aku sudah coba kepada Bani Israel ibadah seperti itu, mereka tidak sanggup. Sementara mereka umat yang kuat secara fisik, umatmu lemah, tidak akan sanggup. Sebaiknya minta keringanan kepada Allah. Naik lagi kau ke atas. Akhirnya Nabi SAW naik lagi ke atas, kemudian minta keringanan kepada Allah. Allah beri keringanan, 5 waktu salat diringankan jadi 45 waktu, dikurangi 5 waktu jadi 45 waktu. Kemudian turun lagi berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi, 45 waktu itu berat kepada umatku, aku sudah coba kepada Bani Israel. Maka Rasul naik lagi, dikurangi lagi 5 waktu jadi 40. Kata Musa, tidak akan kuat, naik lagi, dikurangi 5 jadi 35. Naik lagi minta keringanan sampai akhirnya dari 35 menjadi 30, dari 30 menjadi 25, dari 25 menjadi 20, 15, 10 sampai kepada 5. Nabi Musa kekeh mengatakan, naiklah engkau Muhammad, umatmu tidak akan sanggup walaupun 5 waktu. Coba kalau ketika itu Rasul naik, habislah itu salat.
Tapi Rasul mengatakan fastahyaitu rabbi, aku malu kepada Rabbku, tidak mau lagi, cukuplah 5 waktu, karena ini sama dengan 50 waktu, karena setiap kebaikan itu umumnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi 1 waktu sama dengan 10 waktu, 5 waktu sama dengan 50 waktu. Turunlah Nabi SAW ke Masjidil Aqsa, kemudian menunggangi Buraq kembali, kemudian kembali ke Mekah dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya separuh malam. Rasul mampu melakukan perjalanan sedemikian rupa yang akal manusia menolaknya. Peristiwa Isra Mi'raj ini kalau mau diakal-akali, akal tidak sanggup untuk memikirkannya. Bukan tidak masuk akal, akal kita terlalu kecil untuk berpikir soal Isra Mi'raj itu. Kebiasaan pun akan menolaknya, karena perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja ditempuh 1 bulan lebih. Kebiasaan orang yang berjalan di waktu itu masa bisa ditempuh sementara belum ada kendaraan pesawat di zaman itu, apalagi sampai cerita dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, lebih mustahil lagi. Makanya peristiwa ini tidak bisa diakali, tidak bisa dinilai dengan kebiasaan. Peristiwa ini hanya bisa diimani. Kalau kita tidak punya iman, maka pasti kita ini akan mengingkari peristiwa ini. Ini yang terjadi. Ketika selesai peristiwa ini, Nabi SAW termenung, bingung apa yang harus dilakukan, macam mana cara berceritanya. Karena Rasul tahu pasti mereka akan mengingkari masalahnya. Ketika Rasul sedang bingung duduk-duduk, Abu Jahal pula lewat di situ. Kata Abu Jahal, ada apa wahai Muhammad? Nampaknya kau bingung. Mulailah Rasul bercerita kepada Abu Jahal peristiwa semalam yang dialaminya. Abu Jahal punya siasat, dia tidak mengolok-olok cerita itu, karena dia punya makar. Ini kesempatan ini untuk merendahkan Muhammad. Jadi Abu Jahal mengatakan, "Hei Muhammad, bagaimana kalau peristiwa semalam yang kau alami jangan kau ceritakan sama aku aja, ceritakan sama yang lainnya juga. Aku yang memfasilitasinya, aku yang akan kumpulkan manusia." Maka Rasulullah SAW setuju. Padahal niat Abu Jahal itu bukan niat yang baik, menawarkan kebaikan itu, justru memang hendak mengolok-olok Nabi SAW. Maka dikumpulkan manusia. Kemudian Abu Jahal mengatakan, manusia sudah kumpul Muhammad, sekarang ceritakan kisahmu semalam persis seperti yang kau ceritakan kepada aku. Mulailah Nabi SAW bercerita perjalanan yang dilakukan di malam hari itu. Ketika selesai bercerita, semua manusia tertawa. Bagaimana mungkin dalam setengah malam bisa dilakukan perjalanan sesuatu yang mustahil? Makanya mereka tertawa mengejek Nabi SAW. Bahkan ada sebagian orang yang sudah masuk Islam, mereka murtad karena melihat kok makin kesini makin kesono bahasanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sinilah ada kesempatan orang-orang Quraisy untuk memisahkan persahabatan Rasul dengan Abu Bakar. Karena ketika pertemuan itu Abu Bakar tidak hadir, maka diutuslah sebagian para pembesar mereka untuk datang kepada Abu Bakar menceritakan apa yang diceritakan kegilaan Muhammad itu soal peristiwa itu. Kemudian datanglah ke Abu Bakar, setelah berjumpa dengan Abu Bakar mulai bercerita, "Wahai Abu Bakar, tahu enggak kisah temanmu si Muhammad itu?" Kenapa mereka membidik Abu Bakar? Karena di zaman itu, di awal-awal Islam, Abu Bakarlah yang menopang dengan harta jiwa dan keluarganya tentang keberlangsungan dakwah Nabi. Kalau Abu Bakar bisa tidak percaya, kemudian dia keluar dari Islam, maka dakwah Rasul sempit ketika itu. Mulailah dia bercerita kepada Abu Bakar. Subhanallah, selesai bercerita, apa yang dikehendaki orang-orang Quraisy berbeda dengan jawaban Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya saudaraku Muhammad itu menceritakan sesuatu yang lebih mustahil daripada peristiwa Isra Mi'raj, maka aku tetap akan membenarkannya. Bagaimana tidak aku benarkan? Setiap hari nabiku
mendapatkan wahyu dari langit, aku benarkan. Apalagi peristiwa yang seperti ini. Setiap hari dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. Kalau seandainya pemilik wahyu mengangkat nabinya ke langit, maka aku lebih percaya lagi. Dari situ Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an digelari As-Siddiq karena tidak pernah menggunakan akal cerdasnya dalam rangka menghadapi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, langsung mendengar dan taat. Subhanallah, rajulun azim, orang yang agung Abu Bakar ini. Percontohan semua manusia. Wajarlah kalau seandainya Rasul mengatakan tentang Abu Bakar, lau wuzina imanu Abi Bakrin wa wuzina ummati kulliha la rajahat bihinna imanu Abi Bakrin. Kalaulah keimanan Abu Bakar ditimbang dan seluruh umat ini keimanannya ditimbang di neraca satunya, tentu keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan keimanan seluruh manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Bakar orang yang paling membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika masuk Islam pun tidak ada ragu-ragu. Ketika semua sahabat diajak masuk Islam, jawabannya nanti dulu, dipikir dulu apakah betul dia nabi, dan begitu seterusnya. Abu Bakar tidak ada keraguan dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik ini peristiwa global. Banyak yang saya luputkan dari peristiwa ini karena kita akan petik pelajarannya. Ya. Pelajaran pertama dari kisah ini, kita diajarkan dalam kisah peristiwa Isra Mi'raj ini agar kita beriman dengan perkara yang gaib. Karena di zaman sekarang ada sebagian orang yang terlalu cerdas mungkin ya, atau terlalu menyimpang, wallahu a'lam. Mulai ada orang yang meragukan peristiwa Isra Mi'raj karena tidak sesuai dengan akal. Mulai melemahkan riwayat-riwayat tentang peristiwa Isra Mi'raj karena tidak sesuai dengan pikiran. Ma'asyiral muslimin, saya tadi sudah katakan kalau dipikirkan secara akal atau dipikirkan secara kebiasaan, memang akal dan kebiasaan menolak peristiwa ini. Macam mana bisa? Akal menolak. Makanya peristiwa ini harus diimani. Ini bagian daripada al-iman bil ghaibi, iman dengan yang gaib. Bagaimana caranya Rasulullah SAW bisa melakukan peristiwa Isra, perjalanan yang ditempuh sesingkat-singkatnya sampai dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha juga sama. Ini perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas bahwa ini bukan mimpi. Kalau mimpi nggak ada gunanya. Orang mimpi bisa kemana aja. Makanya peristiwa ini birruhi wal jasad, dilakukan dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruh saja. Kalau ruh ya berarti mimpi. Kalau mimpi kita aja bisa macam-macam dalam mimpi kita. Tapi karena ini birruhi wal jasad, maka ini mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Rasul yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Dan iman dengan yang gaib ini penting dalam kehidupan kita. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasul melintasi berbagai macam makhluk yang Allah ciptakan di langit. Dia menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan para malaikat, melihat Baitul Ma'mur, melihat sorga, melihat neraka. Semua diperlihatkan. Ini kan perkara gaib. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan di awal surah dalam Quran surah Al-Baqarah itu, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Karena pengaruh beriman yang gaib itu akan luar biasa. Allah itu gaib. Siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Bahkan tidak akan sanggup melihat Allah selama kita masih hidup di dunia. Sekelas Nabi Musa saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, perlihatkan dirimu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, lantarani, kau tidak bisa melihat wahai Musa. Tapi kalau engkau penasaran juga, ungdur ilal jabal, lihat gunung Batu Tur itu.
Kalau seandainya aku menampakkan diri kepada gunung itu dan gunung itu tetap berdiri kokoh di tempatnya, fasaufa tarani, engkau akan melihat aku. Apa yang terjadi kata Allah dalam Quran? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dzakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya ke hadapan gunung yang sangat kokoh, yang penuh dengan bebatuan itu, tiba-tiba gunung itu bergegar kemudian hancur berantakan. Musa terkejut sampai pingsan. Ketika dia sudah tersadar, dia mengatakan, tubtu ilaika, aku tobat ya Rabb, aku tidak akan meminta dirimu untuk ditampakkan. Ketika kita di sorga, dan itu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau orang beriman dengan yang gaib, terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pertama, maka kita akan merasa diawasi Allah. Tertanamlah sifat muraqabah, sehingga dalam bicara dan tanam sifat takut. Takut kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan balanya kepada kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Dari sini ada dorongan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan muncullah tumakninatun nafsi, jiwa akan tenang. Kalau kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala walaupun gaib, jiwa kita akan tenang. Kenapa? Karena kita akan terus diawasi Allah, di mana semua hajat-hajat kita tinggal minta kepada zat yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbullah takwa, timbullah tazkiyatun nafas, dan begitu seterusnya. Karena begini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib ini kan macam-macamnya. Kita pakai logika dulu. Jangankan cerita agama, cerita kita saja sehari-hari. Saya di hadapan Anda, bagi saya depan Anda itu adalah perkara yang tidak gaib. Saya menghadap Anda, saya lihat Anda, berarti di depan saya tidak gaib, tapi di belakang saya gaib. Saya enggak lihat ke belakang. Sama juga dengan Anda di sini, di belakang Anda gaib bagi Anda, tapi Anda tidak akan gaib ketika melihat ke arah saya. Tapi saya bisa melihat ke belakang Anda sebagaimana Anda bisa melihat ke belakang saya. Yang gaib bagi saya nampak bagi Anda, yang gaib bagi Anda nampak bagi saya. Itu di dunia saja kan, logikanya kan begitu. Atau contoh kita sendirian. Ketika kita sendirian, ada 6 arah bagi kita. Depan 1, belakang 6, atas, bawah. Berarti arah kita itu ada 6 kan. Atas, bawah, depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Dalam satu waktu bisa kita melihat ke 6 arah? Tidak bisa. Kalau kita mengarah ke kiri, kanan gaib bagi kita. Kita mengarah ke atas, bawah gaib bagi kita. Kita mengarah ke depan, belakang gaib bagi kita. Itu di dunia. Zaman juga sama. Apa yang sudah lewat menjadi gaib bagi kita. Apa yang akan datang memang gaib. Belum tahu kita apa yang akan terjadi. Ya sekarang ini yang tidak gaib bagi kita. Lah ini perkara di tengah-tengah manusia saja. Kita tidak bisa gitu menembus kegaiban-kegaiban yang ada di sekeliling kita. Dan itu harus kita imani, karena kita rasakan memang ada yang gaib itu. Karena orang-orang itu kan mereka mentasbih, menyerupakan kehidupan yang nyata dengan kehidupan yang gaib itu, seolah yang gaib enggak ada. Loh, buktinya ada gaib itu. Yang belakang saja kita tahu, sejengkal di bawah tanah aja kita enggak tahu. Dari sini Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan pengetahuan kepada kita kecuali sedikit. Sedikit yang Allah berikan, banyak yang gaib dari kita. Kenapa kita tidak beriman dengan yang gaib? Ma'asyiral muslimin, kalau Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa besar Isra Mi'raj itu, kemudian kita ingkari, maka Anda mengingkari qudratullahi azza wajalla, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita bisa melihat kemampuan Allah. Bagaimana Allah terbitkan matahari dari arah timur, tenggelam di barat. Siapa yang bisa melakukannya? Tidak ada yang bisa melakukannya. Sekelas Namrud yang mengaku Tuhan, ketika Ibrahim berdebat dengan Namrud dan mengatakan, wahai Namrud, Tuhanku
mendatangkan matahari dari arah timur, fa'ti biha minal maghrib. Kau datangkan dari barat sekarang. Fa buhital ladzi kafar. Kalau dalam pandangan kita alam semesta saja itu merupakan qudratullah, kuasa Allah. Allah bisa menciptakan langit dengan ngambang tanpa tiang. Allah bisa menjalankan matahari setiap hari seperti itu. Kenapa Allah tidak sanggup memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Sesungguhnya mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Kalau orang mengagungkan Allah, maka kita harus yakin dengan peristiwa ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ditanamkan kepada kita al-imanu bil ghaib. Yang kedua, pelajaran Isra Mi'raj ini menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatus salati, tentang pentingnya salat, ikhwan. Karena oleh dalam peristiwa ini adalah salat. Dan kalau kita bicara tentang salat, salat adalah Isra dan salat juga adalah Mi'raj. Bagaimana kita katakan salat itu Isra dan salat itu Mi'raj? Setiap hari kita mengadakan Isra Mi'raj. 5 waktu lagi kita mengadakan Isra Mi'raj dalam salat kita. Salat disebut Isra karena dalam salat kita, di permulaan syariat salat, kemana kiblat kita? Ke Baitul Maqdis. Permulaan salat itu ke Baitul Maqdis, bukan ke Masjidil Haram. 6 bulan Rasul menghadap Baitul Maqdis. Bahkan kemudian Nabi SAW menggunakan burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa dengan burak untuk menetapkan bahwa itu kiblat kaum muslimin. Bahkan setelah hijrah juga masih menghadap kiblat. Kemana? Ke Baitul Maqdis, bukan ke Masjidil Haram. Baru setelah Nabi SAW, karena ketika itu juga ingin melembutkan orang-orang Yahudi juga supaya masuk Islam, tapi orang Yahudi semakin jauh dari Islam dan musuh Islam, maka Nabi SAW mulai mengarahkan kiblatnya tidak lagi ke Masjidil Aqsa, tapi minta kepada Allah untuk dikembalikan ke Masjidil Haram. Dari sini Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi salat itu juga bagian daripada Isra, karena Baitul Maqdis itu sempat menjadi kiblat kaum muslimin. Bahkan Baitul Maqdis bukan hanya tempat Isra-nya Nabi, tapi Baitul dan masjid ini walaupun hari ini dikuasai Yahudi, tapi nanti walaupun orang Yahudi sekarang menguasai Masjidil Aqsa, muslimin akan menguasai baik dengan cara lembut ataupun keras dari nanti tentara kaum muslimin berporos di Masjidil Aqsa, Palestina. Ketika kekuasaan kaum muslimin Muhammad ibn Abdullah, maka kekuatan kaum muslimin justru berporos di Palestina. Tunggu saja ada waktunya di mana kita juga akan salat di situ insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa salat disebut Mi'raj karena salat itu wasilah untuk Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj Allah berjumpa dengan Allah. Maka dalam salat juga hakikatnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain salat Anda tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Makanya Allah la kabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu kata Allah? Orang yang dalam hatinya yakin dia sedang berjumpa dengan Rabbnya, kata Allah. Jadi salat itu adalah Mi'raj Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa dengan Allah di saat salat kita, karena aqrabu ma yakunu
bainal abdi wa rabbihi fi sujudihi. Kedekatan seorang hamba dengan Rabbnya saat kita sedang sujud. Itulah paling dekat Allah dengan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka salat penting dalam peristiwa ini. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tentang salat, la hadza fil Islam liman tarakas salat. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Karena salat itu imaduddin, tiangnya agama. Rasul mempermisalkan salat itu bagaikan bangunan. Rukun Islam itu bagaikan bangunan, bagaikan tenda seperti ini. Tiang tengahnya itu salat, pasak-pasaknya itu puasa, zakat, haji. Tenda secara keseluruhan itu syahadatain. Kalau pasak tercabut, yang penting tiang tengah tidak roboh, tidak akan roboh tenda itu. Pasak kedua tercabut, tidak akan roboh tenda itu. Pasak ketiga tercabut, tidak akan roboh tenda itu. Walaupun pasak-pasak yang tiga tertancap, coba yang tiang tengahnya roboh, maka robohlah syahadatain itu. Itulah yang disebut dengan as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Selama salat maka masih ada Islam di badan kita. Ketika kita meninggalkan salat, maka tidak ada agama bagi kita. La hadda fil Islam liman tarakas salat. Karena salat imaduddin. As-salatu quwwatuddin. Salat itu kekuatan agama. Ingat ketika menceritakan tentang orang Yahudi dipimpin Isa bin Maryam. Sedang apa mereka? Sedang sembunyi di Bukit Tur. Karena mereka dikepung oleh orang-orang Yahudi yang dipimpin Dajjal. Mereka sudah kebingungan karena tentara mereka sedikit. Mereka kelaparan, sampai kepala kerbau lebih baik dibandingkan emas dan dinar. Tiba-tiba langit digelapkan, kemudian muncul cahaya dari langit. Rupanya turun Isa bin Maryam diapit dengan dua malaikat. Turun ke tengah-tengah mereka. Dan ketika itu sedang adzan subuh. Setelah adzan subuh, Isa bin Maryam menemui mereka. Imam Mahdi dan pasukan kaum muslimin kenal itu Isa bin Maryam dari mana? Dari sifat-sifat yang disabdakan Rasul kepada mereka. Sehingga mereka mengatakan, taqaddam ya ruhallah, silahkan wahai ruh Allah, imami kami. Tapi Isa bin Maryam tidak, setiap kaum ada imamnya. Kaulah yang menjadi imam. Imam Mahdi menjadi imam, Isa di belakang Imam Mahdi, kemudian melaksanakan sholat subuh. Selesai melaksanakan subuh, Isa bin Maryam membariskan pasukan, kemudian mengusap wajah-wajah semua pasukan. Kemudian menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan mereka di sorga. Beruntunglah, bahagialah orang-orang yang diusap Isa bin Maryam kala itu. Tapi bicara tingkatan di sorga, kemudian Isa berikan 3 pilihan kepada mereka. Kata Isa, kalian tidak perlu berperang. Aku akan meminta kepada Allah untuk mendatangkan pasukan lain bukan kalian. Kalian cukup sabar saja. Biar pasukan yang lain yang Allah datangkan yang akan menghancurkan Dajjal dan pasukannya. Atau yang kedua, kalian tidak perlu berperang. Saya akan meminta kepada Allah agar Allah mengirimkan bencana besar sehingga membunuh Dajjal dan orang-orang Yahudi dan pasukannya. Atau yang ketiga, kita perang. Saya yang akan memimpin kalian. Dan saya pastikan tangan-tangan orang Yahudi tidak bisa mengayunkan pedang-pedang mereka dan kalian tinggal tebas kepalanya. Kemudian mereka mengatakan, kami memilih yang ketiga wahai ruh Allah. Maka mereka pun turun dari bukit itu. Kemudian Isa mengejar Dajjal. Ketika Dajjal lari, dikejar ke sana kemari, akhirnya sampai di Babil Lud, kota terindah di Israel. Disitulah Isa bin Maryam membunuh Dajjal, membawa kepalanya yang tertancap di tombak. Maka ketika Dajjal sudah mati yang dianggap Tuhan orang-orang Yahudi di akhir zaman, orang Yahudi ciut sehingga kaum muslimin tinggal membantai mereka. Orang-orang Yahudi lari ke sana kemari. Akhirnya sebagian mereka sembunyi di balik batu. Rupanya batu bisa bicara dengan di sini Yahudi sedang bersembunyi. Maka dibantailah Yahudi itu. Tidak ada satupun makhluk Allah kecuali bicara.
memberitakan di mana Yahudi berada, kecuali satu pohon yang tidak mau bicara. Itu disebut gharqad namanya. Pohon gharqad. Makanya kenapa orang Yahudi Israel menanam pohon ini sebanyak-banyak namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat di sini, kemenangan Al-Mahdi dan pasukannya dilakukan setelah apa? Setelah salat subuh. Ya, karena solat itu adalah kuwatuddin, kekuatan agama. Ada solat kuat agama, tidak ada solat lemah agama. Dan solat adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Dia adalah hubung kait kita dengan Allah. Selama kita masih solat ikhwan, maka selama itu tali yang menghubungkan kita dengan Allah akan sampai kepada Allah. Tapi ketika kita meninggalkan solat, terputuslah tali itu. Sehingga kalau sudah terputus tali itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kita lagi. Ingat satu kisah yang pernah saya ceritakan. Ada seorang ibu bercerita, bertanya kepada salah seorang syekh di Riyadh sana. Kata ibu ini, "Syekh, aku punya anak-anak, dari kecil, remaja, dewasa, hidupnya tidak pernah bahagia. Macam-macam musibah diterima anak saya. Dan sekarang anak saya stroke, terbaring di kursi roda. Apakah anak saya terkena sihir, wahai Syekh?" Tapi Syekh tidak menjawab. Syekh hanya mengatakan, "Apakah putramu sholat, wahai ibu?" Maka ibu ini mengatakan, itulah masalahnya, wahai Syekh. Anak saya tidak pernah sholat sejak kecil sampai sekarang." Maka Syekh ini mengatakan, "Anakmu tidak terkena sihir, tapi anakmu terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditimpakan Allah kepada anakmu." Bagaimana tidak, orang yang meninggalkan sholat itu terlaknat. Bangun tidur dilaknat Allah, siang-siang dilaknat Allah, sore-sore dilaknat Allah, belum tidur dilaknat Allah, tidurnya pun terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Satu hari 5 kali dilaknat. Macam mana anakmu akan bahagia? Maka dari sini kita tahu hamiyatus salat. Di sini ada pentingnya salat, karena itu yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan salat itu tuma'ninah, at-tuma'ninatun nafsi. Tuma'ninatun nafsi. Salat itu yang membawa ketenangan hidup, ikhwatu fillah. Makanya Rasul mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Ya Bilal, kita tenangkan jiwa kita dengan salat. Rasul menenangkan jiwa itu dengan salat. Bahkan Nabi SAW apabila ada masalah yang berat, yang besar, yang tidak bisa keluar dari masalah itu, apa kata Hudzaifah ibnul Yaman? "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Rasul itu kalau ada kesulitan yang tidak bisa keluar dari situ, maka Rasul langsung salat. Langsung menghubungkan diri dengan Allah, karena tahu kesulitan datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menguraikannya. Maka Rasul langsung sholat. Itu yang dilakukan Ibrahim saat istrinya diambil oleh Raja Dhalim Mesir. Karena cantiknya istrinya, diambil sama Raja Mesir. Ibrahim tidak bisa apa-apa. Ibrahim hanya bisa sholat, meminta kepada diselamatkan istrinya. Ketika istrinya dihadapkan ke raja, karena cantik, hampir saja dijamahnya, tiba-tiba Sarah berdoa kepada Allah, tiba-tiba tangan raja stroke, tidak bisa apa-apa. Kata raja ini, "Tolonglah doakan kepada Rabbmu, wahai Sarah, agar tanganku sembuh." Kan lagi setruk lagi, sampai 3 kali ketakutan raja ini. Akhirnya mengatakan kepada prajuritnya, "Kalian kusuruh membawa manusia, kau suruh pula bawa setan kemari," katanya. Akhirnya diusirlah Sarah, "Pergi, jangan ganggu aku, sebagai hadiahnya ambillah budakku nih, namanya Hajar." Kasih hadiah Hajar, pulang Sarah. Selamat. Kenapa? Kata para ulama, karena rahasia salatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salatlah yang menolong Sarah sehingga diselamatkan dari raja itu. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatus salat, pentingnya salat. Yang ketiga, peristiwa ini adalah al-ikhtibar lil iman. Peristiwa ini sebagai ikhtibar, ujian tentang keimanan. Karena di zaman itu juga, di zaman Rasul, banyak yang iman para sahabat itu hilang gara-gara peristiwa ini. Hanya sebagian sahabat kecil yang mempercayainya.
Sebagian besar mereka ragu-ragu, kemudian sebagiannya lagi murtad, naudzubillah. Ini sebagai ikhtibar. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mengatakan saya beriman mereka tidak diuji? Mereka diuji. Diuji keimanannya. Apakah membenarkan peristiwa ini ataukah mendustakannya? Makanya penting seseorang itu memandang sahabat-sahabat yang sabat ala din, bagaimana mereka istiqomah di atas agamanya. Seperti Abu Bakar pertama kali membenarkan peristiwa ini. Setelah melihat para sahabat Abu Bakar membenarkan, disusul Umar, disusul Utsman, disusul Ali, disusul al-asyaratul mubashshiruna bil jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka peristiwa ini jadikan momen kepada kita untuk semakin mantap lagi bahwa memang peristiwa itu berlaku dan terjadi, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Logika mengatakan kalau seandainya ada seekor semut, saya mau terbang ke Jakarta nih, akhirnya saya bawa tas, ada seekor semut masuk ke tas saya, ke bawah, terbanglah ke pesawat Lion Air itu sampai di Jakarta. Nggak keluar juga semut itu dari tas. Kemudian sampai saya pulang lagi ke Batam, semut ini turun, kemudian ceramah di hadapan teman-teman semut, aku habis dari Jakarta loh. Kira-kira percaya tak teman-teman semut? Gila kau ini katanya. Kau dari mana? Masa dari Jakarta? Saya aja tak punya Jakarta pula. Kan logika seperti itu kan. Kalau ini bisa mungkin kan? Nggak mungkin. Mungkin kita bawa semut ke Jakarta balik lagi, mungkin. Tapi kalau seandainya sama semut bercerita, pasti dibilang mustahil. Nah, sama juga gitu ke peristiwa ini seperti itu. Tapi kan bisa dilogikakan. Makanya ini sebuah ikhtibar dari Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan. Bahwa iman kita ini senantiasa diuji. Jangan salah, bukan hanya dengan peristiwa Isra Mi'raj saja, dengan peristiwa-peristiwa yang lain iman kita ini akan diuji. Diuji dengan musibah, entah dari segi kesehatannya, entah dari segi ekonominya, entah dari segi keluarganya, entah dari ucapan manusia yang menyakitkannya, dan begitu seterusnya. Pasti manusia itu diuji. Maka perlu memupuk keimanan. Yang keempat, ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, tapi orang-orang Taif menolaknya, maka Allah ganti dengan Aqsa. Makanya Taif tidak ada keutamaan. Kalau sekiranya Rasul ke Taif kemudian orang Taif menerima, tentu peristiwa ini tidak akan terjadi. Karena terjadinya peristiwa ini karena Rasul merasa sesak dadanya kesana kemari sampai ke Taif. Itulah pelajaran yang pernah diceritakan Rasul kepada Aisyah. Aku tidak pernah mengalami ujian terberat kecuali dengan orang Taif, katanya. Karena dia melempari mulai dari anak kecil, perempuan, orang tua, semua sepakat mengusir Nabi. Karena mereka enggan untuk memeluk Islam. Maka Allah gantikan tempat termulia menjadi Aqsa. Bayangkan dalam peristiwa Taif itu, malaikat Jibril sampai datang menemui Nabi, membawa 2 malaikat penjaga bukit, dan mengatakan, "Hei Muhammad, coba kau ngomong saja 2 malaikat ini, maka 2 malaikat ini akan membawa 2 bukit yang mereka jaga untuk dibenturkan kepada mereka yang mengingkari dakwah." Kalau mungkin kita di posisi Nabi, mungkin ialah lemparkan aja lah, kurang ajar itu kan. Tetapi Nabi itu diutus dalam rangka menebar rahmat. Dia hanya mengatakan, jangan wahai Jibril. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah saja kepada mereka. Mereka kaum yang tidak tahu kalau aku nabinya. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, akhrij minhum, keluarkan dari mereka, wa min aslabihim, dan dari keturunan mereka, man yu'minu billahi azza wa jal, orang yang beriman kepada Allah. Mungkin generasi mereka sekarang ini mereka mengingkari aku, mudah-mudahan anak-anak mereka beriman kepada aku, kata Nabi. Dan bukan mustahil. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, punya anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal, menjadi pahlawan Islam. Al-Walid ibn Mughirah, tokoh besar dengan kekayaannya, memusuhi Nabi.
lahir dari rahimnya Al-Khalid ibn Walid, pedangnya Allah. Umayyah ibn Safwan yang menyiksa Bilal sampai diikat di batu, sampai Bilal tidak tahannya, tapi dia istiqomah dengan kalimat Ahadul Ahad, lahir dari rahimnya Safwan ibn Umayyah, pejuang Islam. Artinya Nabi SAW ini, itulah dakwah Nabi SAW. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tentunya karena waktu juga, peristiwa ini menjadi tasfiyah dan tarbiyah bagi kita. Tasfiyah itu artinya membersihkan jiwa, tarbiyah itu artinya mentarbiyah jiwa. Karena tadi saya katakan di awal bahwa peristiwa ini menjadikan ikhtibarul iman, ujian bagi iman. Iman kita diuji di sini, dibersihkan. Allah hendak membersihkan dengan peristiwa ini. Baru setelah itu adanya tarbiyah di sini, bahwa apapun yang dikatakan Nabi SAW masuk di akal atau tidak, diketahui hikmahnya atau tidak, maka kita selaku umatnya wajib mentarbiyah diri dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, selesai. Karena ada perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau akal, ada perkara-perkara yang tidak bisa dicari hikmahnya. Tapi yang jelas bahwa apapun yang disabdakan Nabi SAW, kalau itu perintah pasti ada kebaikannya, kalau itu larangan pasti ada madaratnya. Karena yang dikatakan Rasul adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.